Bab 192. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Semakin aku melihat, semakin mengesankan. Dia harus mengakuinya. Orb Mumut benar-benar memenuhi syarat untuk disebut yang terbaik. Selain bisa memiliki sihir, dia memiliki sejumlah fungsi yang berbeda dari bola biasa, seperti meningkatkan kecepatan casting sihir dan mengurangi waktu cooldown skill. Namun, magic damage-nya agak kurang. Tentu saja, itu sangat baik dibandingkan dengan bola lainnya. Tapi, itu kurang, dibandingkan dengan fitur lainnya. Kenapa ini? Grid merenungkan. Kemudian, dia sadar. Keseimbangan. Kerusakan sihir sengaja ditekan untuk menjaga keseimbangan. Jika kinerja dasar yang baik bersama dengan opsi tambahan, itu pasti akan mengarah pada kondisi penggunaan yang lebih tinggi. Itu adalah studi yang bagus untuk Grid. Ketika aku membuat item baru di masa depan, aku harus memperhatikan keseimbangannya. Item pertama yang dibuat Grid, Veiler, hanya berspesialisasi dalam serangan. Memang, itu menunjukkan attack power yang luar biasa. Jika dia mengecualikan senjata yang dimiliki oleh Putri Rebecca, dia bisa dengan positif menyatakan jika Veiler saat ini adalah senjata terkuat. Tapi sebagai gantinya, Veiler memiliki kondisi penggunaan yang sangat tinggi. Untuk itu diperlukan Advanced Sword Mastery level 8 dan Strength lebih dari 5000. Diperkirakan jika player dengan Strength lebih dari 5000 tidak akan muncul, selama setidaknya 2 tahun. Jadi, Veiler hanyalah barang khusus untuk Grid sampai saat itu. Veiler adalah kegagalan, karena suatu alasan. Jika aku mendesainnya agar lebih fleksibel seperti Orb Mumut, dengan menurunkan attack power, kondisi penggunaan akan diturunkan dan akan lebih bermanfaat. Kalau begitu sekarang, aku akan duduk dengan uang. Pada saat itulah, dia belajar bagaimana menciptakan barang-barang terbaik dengan tingkat kinerja yang tepat. Grid tercerahkan dan merasakan pencapaian yang luar biasa. Dia dipenuhi dengan sukacita. Aku bisa melihat cara untuk meningkatkan pedang satu tangan yang diproduksi secara massal. Baik, lalu, mari kita mulai. Petik 1. Grid tersenyum dan mulai mengamati bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat Orb Mumut. Abyss Mithril, Frost Queen Breath, dan Water Clan Kingsters adalah barang yang tidak dikenal. Dia sangat tertarik. Namun, ekspresi Grid terpelintir setelah dia memeriksa detail item. Sungguh sulit dipercaya, jika dia tersenyum bahagia beberapa saat yang lalu. Frost Queen Breath. Iklim Heraris yang bersuhu sangat rendah menyebabkan Frost Queen Breath mengkristal. Kristal ini tidak akan pernah meleleh dan memiliki efek memperkuat kekuatan sihir. Berat, 0,1. Abyss Mithril. Jauh di dalam samudera, mineral langka yang hanya ditemukan di dekat kerajaan Siren. Harmoni dengan kekuatan sihir 3 kali lebih baik dari Mithril normal. Berat, 15. Water Clan Kingsters. Raja Siren meneteskan air mata setiap 5 bulan, merindukan putrinya yang meninggalkan dunia sebelum dirinya. Air mata ini memiliki fungsi misterius untuk menanamkan item dengan sihir. Berat, 0,1. Grid senang pada awalnya, itu karena, dia dengan mudah menemukan cara membuat item kepemilikan sihir. Rahasianya adalah Water Clan Kingsters. Jika aku mendesain item dengan bahan ini, aku bisa membuat item kepemilikan sihir. Petik 1. Bagaimana jika sihir S-Grade melekat pada senjata dan armor? Dia akan menjadi jauh lebih kuat. Jika armorku memiliki counter barrier dan senjataku memiliki meteor, aku bisa punya 100 orang. Tidak, 1000 tentara pria. Mungkin itu akan cukup untuk bertarung dengan Great Demon Helgao. Lalu, bagaimana dengan Pavranium? Bagaimana jika item kepemilikan sihir terbuat dari Pavranium? Cakram emas yang bisa menjatuhkan meteor dari langit. Bila emas yang menembakkan semua jenis mantra, saat terbang. Bumerang emas itu bisa menciptakan lautan api. Jarum emas yang bisa memancarkan kilat. Item emas dengan semua jenis sihir yang melekat padanya, akan menaklukkan neraka. Sejak saat itu, orang yang benar-benar, overgear, akan lahir. Aku jenius. Dia memikirkan ide yang bagus untuk sementara waktu. Momentum itu berlangsung. Tapi, kemudian wajahnya berubah. Ada satu bagian yang mengganggunya sejak awal. Bagaimana Euphemina bisa mendapatkan Abyss Mithril dan Water Clan Kingsters? Penemu pertama kerajaan Siren, itu adalah Euphemina. Berapa banyak yang didapatnya, sebagai penemu pertama kerajaan Siren? Jumlah uang akan sangat besar. Ketika mempertimbangkan quest dan titel, dia yakin jika Euphemina akan mendapat manfaat di luar imajinasi. Goyang-goyang. Kuoh. Bagaimana perasaan Grid tentang hal itu? Perutnya mulai kram. Dia berkonflik. Aku ingin membalas budi dengan membuat orb yang diberi peringkat unik. Tapi, berkat Euphemina, dia dapat memperoleh metode produksi yang berharga, dan belajar cara membuat item kepemilikan sihir. Dia sangat bersyukur, dan dia ingin melakukan sesuatu untuknya. Dia mungkin tampak sederhana, tapi sekarang dia merasakan kedekatan yang besar dengan Euphemina. Dia tidak merasa enggan melihatnya lagi. Tapi, Euphemina lebih beruntung daripada pemenang lotre. Tidakkah menyenangkan, membiarkannya mengalami beberapa cobaan? Dia dibutakan oleh kecemburuan. Dia mungkin sudah matang dibandingkan dengan masa lalu, tapi sifat manusia tidak berubah dengan mudah.
Bagaimanapun juga, Grid masih aktif sebagai pejuang keyboard. Pada akhirnya, dia akhirnya mulai dengan niat membuat orb dengan Sodili. Dia menuangkan abis mithril ke dalam tungku dan mengerjakan bellow. Itu diam. Tapi kemudian, aku tidak bisa melakukan ini. Kebusukan ini tidak akan membantunya dalam jangka panjang. Grid mengendalikan hatinya. Kemudian, dia mengambil postur yang serius. Dia melebur abis mithril dengan kemampuan terbaiknya. Tang, tang. Dia mulai membuat ornamen dan menangani bagian bola itu. Petik 2. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Pekerjaan itu harus hati-hati agar dapat mengekspresikan desain kuno dengan benar, dan membuatnya cocok. Grid yang sangat fokus menangani legendary Hammer Blacksmith, dengan sangat hati-hati. 3 jam kemudian, Grid akhirnya menyelesaikan pegangannya dan mulai melebur batu ajaib. Kemudian, menurut proses yang dijelaskan dalam metode produksi, dia mencampur Frost Queen's Breath dengan Water Clan Kingsters. Aneh. Kristal jadi berkilau dengan warna biru. Seperti namanya, ini adalah kristal transparan. Tapi, itu sekeras baja. Batu-batu ajaib, Frost Queen Breath, dan Water Clan Kingsters digabungkan menjadi satu, dan terlahir kembali sebagai mineral baru. Sama seperti Pakma dan Braham menciptakan mineral yang disebut Pavranium, Milepe menciptakan mineral kristal biru ini. Milepe, dia orang yang luar biasa. Maka, Euphemina akan mengambil mineral khusus ini, sekaligus menjadi penemu pertama kerajaan Siren. Grid tidak bisa menahan perasaan cemburu pada Euphemina lagi. Secara alami, tangannya menjadi kusam. Kaang. Kristal yang seharusnya memiliki bentuk manik halus menjadi terdistorsi. Heok. Grid melihat penampilan lusuh yang disebabkan oleh kecemburuannya, dan mengendalikan hatinya. Bangun. Grid terfokus. Dia mencoba menyingkirkan kedengkiannya. Dia melakukan yang terbaik, untuk menangani modifikasi yang rumit. Tang. Bola kristal menjadi semakin indah dan ramping. Dia punya firasat, jika setidaknya orb epik akan diproduksi. Kram perut Grid muncul lagi pada pikiran ini. Mengapa dia harus memberikan hadiah terbaik kepada Euphemina, yang sudah menjadi penemu pertama kerajaan Siren? Apakah adil, bagi seseorang untuk memonopoli keberuntungan? Sialan, aku harus membuatnya menjadi nilai rare. Petik 1. Kaang. Palunya memalu sekali lagi, dengan ceroboh. Tapi kemudian. Petik 1. Ini bukan. Euphemina memberiku hadiah besar. Tang. Dia bekerja dengan hati-hati. Pertama dia memiliki kelas penipuan duplikator, sekarang dia menemukan kerajaan Siren. Kaang. Pekerjaan yang lebih buruk. Tang. Lalu dia melakukan yang terbaik. Kaang. Pekerjaan jelek. Dia tidak tahu berapa kali ini diulang. Karena perilaku yang tidak terkendali ini, Grid seperti orang gila. Apa yang aku lakukan sekarang? Sebelum dia menyadarinya, sepanjang malam berlalu. Bola kristal selesai sempurna, jika dilihat dari luar. Denting. Meskipun sikap pembuatnya tidak setia, bola kristal biru dengan bentuk cantik yang melekat pada gagang perak biru, bisa terlihat. Mendesah. Dia tidak tahu berapa kali dia menghela nafas selama pekerjaan ini. Itu harus setidaknya 100 kali. Namun, dia tidak berhenti bekerja. Hati Grid tidak berkeliaran lagi, saat dia menyelesaikan pekerjaan. Dan sepanjang jalan, skill Blacksmith's Legendary Endurance telah diaktifkan. Konsentrasi, stamina, dan pertahanan akan meningkat hingga ekstrim, selama 1 jam. Blacksmith's Legendary Breath telah meningkatkan efektivitas item produksi. Petik 2. Dia tidak tahu, apakah akan bahagia atau sedih di jendela notifikasi yang berkelebat berturut-turut. Inilah hasilnya. Orb Mumut Hesitan. Peringkat, Legendary. Daya tahan, 311/311. Magic Damage, plus 34%. Magic Casting Time, plus 23%. Jumlah mantra yang dapat disimpan, 4. Asteris Anda dapat menyimpan satu mantra secara permanen di atau di bawah S-grade. Asteris pengurangan 15% dalam waktu cooldown skill. Asteris ada kemungkinan Magic Damage akan berkurang hingga 50%. Asteris ada kemungkinan Magic Damage akan meningkat sebesar 100%. Asteris saat menggunakan sihir yang dimiliki, ada kemungkinan efeknya berkurang separuh atau 2 kali lipat. Di antara benda-benda yang dibuat oleh pandai besi besar, G, ini adalah karya ketiga yang lahir dengan emosi. Itu telah dipengaruhi oleh keraguan dari penciptanya. Karena naik turunnya emosi, itu mungkin tidak berfungsi dengan baik atau berkinerja lebih baik dari yang diharapkan. Kompatibilitas dengan penciptanya akan berbeda, tergantung pada suasana hati pada hari itu. Pembatasan pengguna. Level 280 atau lebih tinggi. Inteligen lebih dari 3000. Advance Orb Mastery level 5. Berat, 150. Item yang diberi peringkat legendari diproduksi, sehingga semua statistik naik secara permanen plus 10 dan reputasi di seluruh benua meningkat plus 500. Petik 2. Ini, tidak apa-apa. Grid merasa sulit, untuk memprediksi bagaimana reaksi Euphemina.
Blacksmith's Legendary Workmanship Level 4 meningkatkan kemampuan dasar item sebesar 18% dan Blacksmith's Legendary Blade Level 3 meningkatkannya sebesar 8%, sehingga kinerja dasar orb naik tajam. Namun, dia gelisah, karena kekuatannya mungkin dibelah dua. Bagaimana hasilnya seperti ini? Grid khawatir tentang orb yang sudah selesai, bahkan jika itu memiliki peringkat legendari. Dia tidak tahu. Di masa lalu, Euphemina memperoleh titel pesaing karena memenangkan game to product item dan membuka stat look. Setelah itu, dia lebih cenderung mendapatkan hasil positif ketika datang pada efek acak. Luar biasa. Euphemina sangat senang dengan orb itu. Wajahnya cerah seperti fajar dan dia bahkan meneteskan air mata. Reaksinya alami. Orb yang dihasilkan Grid jauh melebihi harapannya. Selain itu, opsi acak membuatnya tampak seperti barang eksklusif, hanya untuknya. Terima kasih. Euphemina benar-benar terkesan. Itu bahkan lebih besar daripada sukacita yang ia rasakan saat menemukan kerajaan Siren. Aku sangat berterima kasih. Mengenalmu adalah keberuntungan terbaik yang pernah aku miliki. Euphemina yang tersenyum masih terlihat cantik, meskipun hidungnya berair. Ini adalah pertama kalinya, Grid benar-benar melihatnya tanpa alasan. Apa? Kenapa kamu menangis? Kecemburuan Grid sudah menghilang, seperti salju yang meleleh. Pada hari ini, Grid mencapai pertumbuhan yang luar biasa sebagai blacksmith dan mengatasi kutukan, percaya padaku. Dan Euphemina menjadi budak dari kekuatan item. Huroi dan Lawel sangat menyukai kolega baru mereka.